Setelah berbulan-bulan kita menunggu dan berspekulasi, Spider-Man No Way Home akhirnya telah hadir. Film ketiga yang menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker diisi dengan wajah-wajah dan referensi dari film-film Spider-Man sebelumnya. Marvel Cinematic Universe menyelam lebih dalam ke dunia multiverse, dan No Way Home menampilkan kembali penjahat-penjahat ikonik Spider-Man di masa lalu yang dihadapi oleh Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Seperti yang bisa kalian tebak, No Way Home memiliki plot yang paling rumit dan yang terbaik dari ketiga franchise Spider-Man MCU sejauh ini. Dalam sebuah film, dengan begitu banyak lika-liku, pasti ada beberapa plot hole yang masih belum bisa dijelaskan, terutama pada bagian endingnya. Jika kalian belum nonton dan tidak ingin terkena spoiler, mending kalian skip video ini dan balik lagi kalau udah nonton ya. Dan sekarang kita mulai teorinya. Kita semua beranggapan kalau ending Spider-Man Far From Home sangat mengejutkan. Tapi, ternyata endingnya gak ada apa-apanya dibanding ending dari Spider-Man No Way Home. Bahkan, saya rasa endingnya sekelas Avengers Infinity War yang mengguncang internet setelah perilisan filmnya. Pada adegan terakhir, kita melihat Tom Holland, Peter Parker, meminta Dr. Strange untuk merapalkan mantra yang berbeda dari yang dia minta pada awalnya. Tidak hanya untuk membuat orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, tapi untuk membuat semua orang melupakan Peter Parker dan menghapus semua kenangan tentang Peter Parker. Titik. Yang memang bisa memulihkan keamanan dan keselamatan multiverse. Awalnya Dr. Strange menolak, karena semua yang Peter kenal dan dia cintai tidak akan memiliki kenangan lagi tentang Peter Parker. Seperti Peter Parker tidak pernah nyata. Tapi demi menyelamatkan multiverse, dia pun setuju. Nah, masalahnya di sini, mantra Dr. Strange kan menghapus ingatan semua orang tentang Peter Parker. Lalu bagaimana dengan akta kelahiran, KTP, dan ijazah dari Peter Parker? Bayangkan, bagaimana tentang Agent Clary, agen yang mengurus tentang kasus terbunuhnya Mysterio oleh Peter Parker? Pastikan ada dokumen-dokumen dan catatan tentang kasus ini. Apa tiba-tiba dokumennya hilang? Atau namanya saja yang hilang? Mengingat semua orang hanya melupakan Peter Parker, tapi masih ingat tentang Spider-Man. Kalau gitu, gimana juga caranya Peter Parker untuk sewa apartemen, punya rekening bank, kartu kredit, dan hal lainnya kalau dia tidak punya KTP dan akta kelahiran? Dilihatkan juga tentang buku tentang GED. Kayaknya semacam SBMPTN-nya Amerika. Gimana dia bisa ikut tes kalau ijazahnya aja gak ada? Apa buat tesnya nggak pakai ijazah ya? Kalau saya salah ya nggak tahu ya, kan saya nggak kuliah di Amerika. Nah, berarti dari sini bisa kita asumsikan kalau dokumen-dokumen pentingnya masih ada ya. Mantra Dr. Strange ini memungkinkan dunia untuk mempertahankan ingatan semua orang tentang Spider-Man. Jadi tidak ada potensi plot hole besar seperti siapa yang mengisi peran Spider-Man dalam tim Avengers. Jadi, Ned dan MJ kemungkinan masih ingat pernah bekerja sama dengan Spider-Man, karena Happy saja masih ingat pernah kerja sama Spider-Man. Tapi, kalau mereka masih ingat, bagaimana mereka bisa terlibat sama Spider-Man tanpa mengenal Peter? Bagaimana juga tentang kalung Black Dahlia yang masih dipakai MJ di ending No Way Home? Mungkin di ingatan MJ, kalungnya dikasih sama Spider-Man ya, bukan Peter Parker. Dan juga, kenapa TVA gak mau terlibat tentang ini? Padahal kan ini mengancam multiverse ya, dan TVA belum bubar di serial Loki. Cuma dipimpin Kang yang baru aja, jadi masih ada. Gimana tuh? Sebenarnya, cerita tentang terlupakannya superhero Marvel pernah terjadi di komik, yaitu Sentry, superhero yang kekuatannya mirip dengan Superman. Dia diceritakan dilupakan oleh semua orang, termasuk teman-temannya di Fantastic Four dan The Avengers. Singkat cerita, Sentry harus bekerja sama dengan Reed Richards dan Doctor Strange
untuk melupakan ingatan tentang dirinya ke semua orang demi kebaikan dunia. Dan ketika mendatangi Reed Richards kembali untuk meminta pertolongan, Reed kebingungan dan dia tidak ingat tentang Sentry. Dan saat Sentry mengatakan kata pengingat, yaitu unicorn, Reed merasa, "Aku tidak bisa mengingat kata ini, aku tidak boleh mengingatnya." Jadi, mantra ini membuat pikiran orang-orang menolak untuk mengingat sesuatu. Dan setelah Reed pergi dan menemukan unicorn yang dimaksud, dia pun akhirnya sedikit demi sedikit bisa mengingat Sentry. Mungkin mantra Doctor Strange juga bekerja seperti itu ya di Spider-Man No Way Home. Ingatannya sudah hilang, tapi barang-barang yang mengingatkannya masih ada. Mungkin kalau saat itu Peter tanya, kalung Black Dahlia-nya MJ ini dari siapa? MJ mungkin bisa ingat lagi tentang Peter Parker. Fun fact, hanya Hulk yang bisa mengingat Sentry di komiknya. Apakah mungkin Hulk di MCU juga bisa mengingat Peter Parker ya? Kita lihat saja di Avengers 5 nanti. Ending Spider-Man No Way Home telah meriset kisah Spider-Man dari awal, yaitu menghilangkan hubungan antara Peter Parker dan Tony Stark. Jadi, tidak ada lagi pertolongan finansial dan teknologi dari Stark Industries yang membuatnya menjadi kisah Spider-Man tradisional yang kita kenal dan cintai, yaitu Spider-Man sederhana yang membantu orang lain tanpa pamrih dan tanpa teknologi canggih ya. Oh iya, mungkin di film selanjutnya akan menceritakan tentang kisah Peter Parker pada masa kuliahnya dan akan memunculkan dua karakter utama yang belum dimunculkan di Spider-Man MCU, yaitu Harry Osborn dan Gwen Stacy. Saya harap orang ini ya yang meranin Harry Osborn, Timothée Chalamet, yang dari film Dune dan Call Me By Your Name. Tom Holland aja pengennya dia yang meranin ya soalnya. Tapi, apakah mungkin muncul Norman Osborn lain? Mengingat Norman Osborn sudah ada di film Spider-Man No Way Home. Kita tunggu aja ya nanti. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, and see ya!